Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Waalaikumsalam. Afif kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik Pak ya. Gimana? Apa yang sampean ngapain hari ini Pak sampean Pak Afif? Ini saya baru selesai ngajar dari kelas 1 ini Pak. Habis selesai ngajar kelas 1 ya. Tapi kok Ya. wajahnya sampean ini kok kayak ada sesuatu yang dipikirkan, kok kayaknya murung gitu sampean Pak Afif. Kira-kira kenapa sampean Pak? Nah itu dia Pak. Sebenarnya saya ingin konsultasi ke Bapak. Oh Cuman iya monggo. segan gitu karena Bapak melihat kesibukan Bapak. Jadi saya gimana nggak enak gitu mau mengganggu aktivitas Bapak. Oh. Jadi kebetulan saya nyamperin Pak Afif ya, jadi Pak Afif langsung bisa ada yang sesuatu yang diomongin ya ke saya. Iya, iya Pak. Kira-kira apa yang eh, dipikirkan sama Pak Afif? Begini Pak. Saya kan di sini baru sudah sekitar 3 bulan, Pak. Guru Eh, baru ya. iya, Terus? eh, baru diangkat sekitar 3 bulan dan ditempatkan di SD. Permasalahannya seperti ini, Pak, yang sering mengganggu pikiran saya itu selama 3 bulan ini di dalam proses belajar mengajar di kelas, saya tidak Iya. bisa menguasai kelas, tidak bisa menguasai anak-anak seperti itu, Bapak. Jadi itu Oh, menjadi beban pikiran saya, karena ya gimana kalau tujuan pembelajarannya itu tidak tersampaikan, tidak bisa difahami oleh itu. oh gitu. Jadi kalau boleh saya rangkum ya Pak Afif, berarti Pak Afif ini baru 3 bulan ngajar kelas 1. Iya, Kemudian Pak Afif di sini tidak bisa menguasai kelas dan juga tidak bisa menguasai anak-anak. iya Bapak. Dan kepikiran tujuan pembelajarannya tidak tersampaikan dengan baik. Kan seperti apakah seperti itu, Pak? Iya Bapak, betul. Karena seperti ini, kan basis saya itu dulunya saya ngajarnya di SMP. Terus karena ada pengangkatan tahun ini, saya ditempatkan di SD itu pun di kelas 1 Bapak. Jadi selama saya proses adaptasi ini sampai 3 bulan, seakan-akan tidak ada perkembangan pada diri saya. Jadi basis saya selama kurang lebih 10 tahun itu saya ngajarnya di SMP Bapak. Terus Iya, iya. ditugaskan di SD itu pun di kelas 1 fase A. Kelas 1. Iya, iya. Baik Pak Afif, kira-kira apa yang diharapkan sama Pak Afif dari obrolan santai di siang ini? Kira-kira Nah apa itu yang dia diharapkan Bapak. sama Saya gimana ya, ingin curhat ke Bapak selaku kepala sekolah di sini. Saya sampai kepikiran ingin pindah dinas gitu. Apa mau pindah kelas atau bagaimana? Intinya begini, Bapak. Ini saya ada beban di pikiran saya, bagaimana anak-anak sudah dititipkan ke saya, tetapi saya tidak bisa melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Sehingga itu terus menjadi beban pikiran di hati saya, Bapak. Jadi alhamdulillah Bapak ada waktu menanyakan Iya. persoalan-persoalan saya sehingga mungkin dari obrolan-obrolan ini Bapak bisa memberikan masukan atau arahan kepada saya, Bapak. Iya, berarti nanti harapannya setelah selesai obrolan ini nanti akan ditemukannya suatu solusi atau suatu saran nanti yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak Afif alami di kelas 1, Pak ya. Kan seperti Iya itu. betul, 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 Bapak. Karena memang sampai terlintas juga sampai saat ini apa saya mau pindah sekolah atau saya Eh, mau pindah kelas, saya dilema saya, Bapak. iya, iya, janganlah, jangan sampai harus mutasi. Yang terpenting Pak Afif jangan putus asa dulu, jangan pesimis. Insya Allah setiap ada masalah itu nanti kan pasti ada solusinya kan. Nanti tinggal kita bicarakan baik-baik kan seperti itu Pak Afif ya. Iya, Bapak. Kemudian gini Pak Afif ya, apakah Pak Afif di situ sudah tahu kira-kira
penyebabnya kenapa sih Pak Afif itu kok nggak bisa menguasai kelas mungkin atau nggak bisa menyampaikan materinya dengan baik? Kira-kira penyebabnya karena apa, Pak? Seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, Bapak, bahwa basic saya itu SMP, terus ngajar SD, jadi secara aplikatif implementasi pembelajaran di SD, khususnya di kelas 1 ini saya masih baru bagi saya, Bapak. Sebenarnya Bapak, untuk teori-teori pembelajaran di setiap fase sedikit banyak saya mempelajari waktu saya kuliah dulu. Cuman untuk yang pelaksanaannya, pengaplikasiannya, saya kan masih belum Bapak. Saya basisnya mulai dulu di SMP, jadi saya gimana ya, terkesan untuk menerapkan metode-metode untuk anak-anak SD itu saya agak apa Agak kurang pede seperti itu, Pak. iya, kan Agak Pak malu Afif kan lah gitu. masih 3 bulan Pak Afif ngajarnya, jadi kan harus sabar dulu gitu. Mungkin masih butuh penyesuaian agar metodenya nanti tersampaikan dengan baik. Tapi secara materi kan Pak Afif kan sudah belajar kan di bangku kuliah sudah tamat semuanya kan seperti itu kan ya Pak. Ya, Hmm. alhamdulillah kalau secara teori sedikit banyak waktu kuliah itu sudah ada mata kuliahnya juga, Bapak. Cuman memang untuk penerapannya saya masih baru sekarang ini memang bertemu dengan anak-anak siswa yang fase A ini. Oh iya 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 ya, baik baik. Kira-kira selain itu apakah ada hal lain Pak yang mungkin menjadi permasalahan? Apakah karena faktor metodenya yang masih belum menyesuaikan atau ada faktor lain Pak kira-kira Pak? Ya, di samping metode itu mungkin Bapak, di sini kan kultur masyarakatnya anak banyak banyak ada sebagian siswa yang tidak bisa baca, Bapak. Terus salah satu sebabnya itu tidak sekolah TK, Bapak. Langsung ke Langsung langsung ke SD SD Pak ya? seperti itu. Nah, Iya. jadi memang siswa kelas 1 itu ada sekitar 5 orang yang belum bisa Mm. baca tulis, belum bisa cari hitung itu, Bapak. Nah, Oh itu iya iya. mungkin salah satu penyebabnya karena sebagian anak siswa saya itu tidak pernah duduk di bangku sekolah seperti itu. Iya, berarti kalau saya boleh simpulkan berarti ada dua, satunya mungkin dari metodenya, kemudian yang kedua itu mungkin dari faktor apa Pak? Faktor anak-anaknya yang tidak sekolah TK kan seperti itu Ya Pak ya? Apakah sebagian betul? sebagian itu ada. Iya, sebagian saja. Saya yakin kan Pak Afif sering kepikiran di rumah karena tidak bisa dengan kata lain tidak bisa mensukseskan anak-anak seperti itu. Apakah materi tersampaikan atau tidak? Saya Hmm. yakin di pikirannya Pak Afif itu kan sudah pasti terbesit. Kira-kira apa yang akan Pak Afif lakukan di situ? Ya, saya ingin itu Pak. Dulu waktu saya kuliah pernah kenal dengan itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya artinya menyesuaikan pembelajaran dengan profil siswa, profil kesiapan belajar siswa. Namun ini memang belum saya coba Bapak untuk Wah, pembelajaran berdiferensiasi ini. Sekali lagi mm, untuk saya menyelami kehidupan anak-anak yang usianya sekitar 6-7 tahun, saya masih belum punya pengalaman seperti itu Bapak. luar biasa itu. Dan itu perlu dicoba Pak. Itu baik sekali Pak menurut saya Pak. Iya, Nah, iya. pembelajaran apa tadi? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ya Itu Bapak. sangat menarik itu juga nanti mungkin juga bisa menjadi referensi buat saya juga Pak. Dan itu juga perlu dicoba oleh Bapak ya agar nantinya mungkin harapannya bisa lebih baik ke depannya kan seperti itu Pak. Iya, iya Bapak. Kira-kira mungkin ada yang lain enggak selain mungkin menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada yang lain enggak kira-kira Pak? Eh, untuk khusus yang 5 anak itu Pak yang nggak bisa calistung, mungkin Mm, saya punya inisiatif, sekiranya oleh Bapak baik, saya mau silaturahim bertamu ke mm, orang tua 5 anak yang belum bisa baca tulis itu Bapak. Untuk menyampaikan oh, bagaimana ada kolaborasi antara guru, antara pihak sekolah dengan orang tua Bapak.
sekiranya seperti itu, Pak. diizinkan oleh Bapak seperti itu. Kalau di sekolah sendiri, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan terhadap anak yang 5 Selama tersebut? ini Bapak, untuk yang 5 orang itu setiap istirahat, 5 anak itu saya Mm-mm. bawa ke perpustakaan Bapak untuk diajari huruf masih Bapak, karena memang belum sama sekali ndak anak di mana itu ndak bisa sama sekali membaca Iya, seperti itu. Jadi saya masih coba pengenalan ABC abjad saja masih Bapak. Jadi setiap istirahat untuk khusus 5 anak itu secara bergilir saya ajari ini Bapak, membaca dan menulis seperti itu di perpustakaan sekolah. luar biasa. Ternyata apa yang sudah Pak Afif lakukan itu luar biasa, Pak ya. Semoga apa yang Pak Afif lakukan ini bisa lancar, terlaksana dengan baik, kan seperti itu, Pak. Heeh. Rencana rencana kedepannya berarti apa saja, Pak? Kalau boleh saya tahu lagi. Rencana kedepannya untuk memperbaiki masalah yang Bapak alami Sekiranya ini. ini baik menurut Bapak, karena terus terang Bapak, saya punya apa rencana ke depan. Cuman kalau saya melangkah hanya dengan pikiran saya tanpa ada apa namanya arahan dari rekan atau dari kepala sekolah, saya juga takut Hmm, rencana saya itu kurang tepat, Bapak. Jadi iya, rencana iya. saya seperti ini sekiranya menurut Bapak ini baik. Pertama, saya akan menerapkan seperti yang tadi itu apa di dalam kelas saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan apa Baik, pendekatan yang lebih variatif sesuai dengan gaya dan minat belajar anak. Terus yang keren, kedua keren, khusus yang keren. 5 anak tadi tetap akan saya lanjutkan untuk yang di sekolah selama apa namanya setelah pada waktu istirahat untuk 5 anak itu saya panggil ke perpustakaan untuk dididik secara khusus baca, tulis, dan hitung. Di samping itu, kalau diperkenankan saya akan bertamu ke rumah 5 anak itu untuk adanya kerjasama antara saya dengan orang tuanya khususnya di dalam melatih anak tersebut membaca dan menulis, Bapak. Mm-mm. Iya, luar biasa. Jadi saya yakin perencanaan yang sudah Bapak ingin lakukan itu insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu, Pak ya. Kira-kira tadi saya dengar Bapak ingin melibatkan orang tua. Kira-kira dukungan apa saja selain dari orang tua mungkin agar apa yang Bapak ingin lakukan ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan berjalan secara terus-menerus, tidak hanya berhenti di awal tahun pembelajaran seperti itu. Kira-kira Iya, dukungannya dari mana saja, Pak, yang Bapak butuhkan nanti? kan seperti ini, Pak. Sementara ini diantaranya saya minta dukungan eh, apa untuk pembelian buku itu Pak saat ini untuk buku-buku baca untuk agar anak-anak cepat membaca itu saya talangi terlebih dahulu saya apa namanya saya gratiskan untuk yang jilid satunya cuman ini kan ada beberapa tahap di antaranya biar tidak timbul fitnah di luar Mm-mm. ini saya ingin membicarakan bahwa ada jilid-jilid selanjutnya yang harus Mm-mm. dibeli oleh orang tua 5 anak tersebut. Di samping itu, saya kalau hanya fokus ke 5 anak tersebut di sekolah, tentunya kasihan anak-anak yang lain seperti itu. Maka Iya, iya. saya harap bagaimana juga orang tua berperan di dalam menjaga dan apa namanya untuk ini agar kelima anak tersebut bisa membaca dengan cara ya dilatih di rumah seperti itu, Bapak. Iya, iya. Dan itu juga tanggung jawab sekolah sebenarnya, Pak. Pak Afif, Bapak Ya, tidak perlu menalangi untuk membeli buku-buku yang memang diperlukan tujuannya untuk anak-anak. Jadi oh tinggal betul. Bapak bisa bicarakan dengan sekolah, dengan saya, karena saya sebagai pemangku kebijakan di sekolah, tinggal Ya. kita bicara baik-baik. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak nanti insya Allah akan saya asisi untuk membeli tentang apa yang diperlukan.
Oh iya Pak, terima kasih. Saya kan agak segan juga Bapak. Tidak perlu merasa segan kalau Ya hanya gitu. yang penting tujuannya untuk peserta didik kan, karena Iya Bapak. tujuannya kita menjadi guru kan hanya untuk itu, Pak. Iya Bagaimana cara Bapak. kita menjadi pelayan yang baik untuk peserta didik kita kan Oh seperti iya. itu. Terima kasih Bapak. Sebenarnya banyak juga Pak yang ingin kalau ini bisa dianggarkan sekalian, walaupun agak segan saya ini saya mau mengkomunikasikan terkait kebutuhan di dalam kelas terkait pembelajaran ya yang menunjang, yang menurut saya sangat Iya, menunjang terhadap aktivitas belajar mengajar di dalam kelas, khususnya di kelas 1. iya, Ini iya. Bapak, kami ingin beli alat peraga itu Bapak. Alat peraga ya nanti anu Pak ya, nanti tinggal eh, tinggal Bapak ke ruangan saya, kemudian Hmm. nanti saya akan juga panggil bendahara bosnya nanti di situ tentang kira-kira siap apa tidak untuk membeli alat peraga untuk persiapan kelas 1 tersebut, Ya. Pak. Ya, 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 Mhm. Bapak. Terima kasih. Ini Iya. sangat saya kira kalau anak-anak ada media pembelajarannya, Pak, ini mungkin anak-anak lebih fokus untuk pembelajaran. Dan ini Mhm. juga sangat menunjang terhadap rencana saya, Bapak, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 itu, Bapak. Mhm. Saya juga sangat setuju Pak kalau misalkan sampai ada alat peraga karena anak-anak itu kan langsung bisa melihat secara nyata sesuai dengan apa yang dipelajari. Tidak hanya visual saja, tidak hanya membayangkan di pikirannya saja. Saya sangat setuju Pak, langsung saja. Mungkin besok Bapak langsung bisa ke ruangan saya ya, bersama nanti bendaharanya. Ya, Ternyata kan Bapak selama obrolan santai ini tapi banyak manfaatnya. Tadi Bapak sudah bisa menyampaikan solusi terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak alami kan seperti itu, Pak ya. Sudah bisa ya. menemukan solusi sendiri. Kira-kira gimana perasaannya Bapak untuk Terus hari ini? terang, Bapak, setelah saya mengeluarkan unek-unek saya, apalagi sudah mendapatkan eh, kepastian rencana saya ke Mhm. depan, akhirnya Baik. untuk pindah kelas atau dan apalagi mutasi itu sudah tidak ada di benak Amin, saya, amin, Bapak. amin. Itu ini merupakan tantangan untuk saya terus belajar, untuk terus beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru ini. Eh, Alhamdulillah Bapak, saya jadi plong pikiran saya mulai kemarin Bapak, ya sebagai guru baru kan saya juga agak segan untuk bersosialisasi untuk curhat-curhat seperti ini dengan rekan yang lain Bapak. Ya juga Dengan guru malu yang juga lain ya. kan. Eh, Iya, iya. jadi Alhamdulillah Bapak memarani saya Mhm. sehingga saya bisa menyampaikan unek-unek dan rencana saya juga disambut baik oleh Bapak. Siap, siap. Sudah luar biasa, Pak ya. Kira-kira ada yang lain yang mau dibicarakan untuk hari ini, Pak? Sementara yang sangat menjadi beban pikiran saya itu dulu Bapak, cuman mohon Iya. izin sekiranya saya nanti ada hal-hal di rencana saya yang ada batu sandungan di tengah jalan, saya Mhm. minta waktu untuk berkonsultasi ke Bapak seperti itu. Siap, siap. Pintu 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 ruang kelas sekolah sangat terbuka buat Bapak. Pesan saya kalau memang tidak ada lain yang mau dibicarakan, pesan saya tetap semangat Pak ya. Yang penting apabila tujuannya untuk peserta didik kita, Bapak tidak perlu sungkan-sungkan. Misalkan ada apa yang mau dibeli, langsung ke ruangan saya. Nanti tinggal saya bicarakan dengan bendahara sekolah, kan seperti itu. Yang kedua, Bapak tidak perlu pesimis, tidak perlu putus asa mengajar di kelas 1 karena saya yakin insya Allah pahalanya di kelas 1 itu akan lebih besar dibanding pahalanya di kelas yang lain, Pak. Tetap semangat, Pak ya. Tidak perlu mutasi, Pak. Nanti Ya nanti Bapak. kalau Bapak mutasi, maka saya akan kehilangan guru terbaik saya nanti di sekolah ini. Ya kan Iya Bapak. seperti itu, Pak. Ya Ya kan, Pak Allah. ya. Terima Mungkin kasih kalau Pak. tidak ada yang lain, ya sama-sama. Nanti tinggal kita bicara baik-baik, Pak ya. Iya iya Bapak. Kalau tidak ada, maka saya balik dulu ya ke ruangan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Viv. Ya sama-sama.